Selamat siang Pak Ahmad. Melalui kesempatan kali ini saya ingin mengutarakan lagi keberatan saya mengenai pernyataan Bapak, pengajaran Bapak mengenai iman kami. Bapak mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bapak mengatakan bahwa Yesus sudah bersahadat dan Yesus juga mempunyai Tuhan. Yesus adalah penyembah Allah yang esa. Dan yang lebih ekstrim, Bapak mengatakan gembar-gembor di mana-mana bahwa Yesus adalah Muslim. Dan karena itu menyangkut iman percaya kami, bolehlah kiranya Pak, saya mengklarifikasi semua pernyataan ngawur Bapak yang ini. Bapak mengambilnya di dalam Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak mengambil ayat ini dengan berasumsi bahwa memang ini perkataan Yesus. Dan karena ini perkataan Yesus sendiri, Bapak berasumsi bahwa Yesus sudah bersahadat. Yesus mengakui bahwa Tuhan itu Allah yang Esa, Tuhan satu-satunya atau Tuhan Tauhid. Dan Bapak mengatakan bahwa Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita. Maksudnya Bapak adalah Tuhannya Israel dan Tuhannya Yesus juga. Itu berarti bahwa Yesus punya Tuhan, bahwa Yesus bukanlah Tuhan, dan Yesus penyembah Tuhan yang Esa. Tetapi yang perlu Bapak ketahui di sini adalah, kalau boleh Pak, saya memberitahu bahwa yang dimaksud oleh Tuhan yang Esa oleh Yesus itu adalah Yahweh. Yahweh Elohim Pak. Di dalam bahasa Indonesia memang disebut Allah, tetapi oknumnya itu berbeda Pak. Allahnya orang Kristen itu adalah Elohim. Yahweh Tuhan Allah itu Yahweh Elohim Pak. Dan itu merupakan pribadi yang sangat berbeda atau oknum yang berbeda sekali dengan Tuhannya Bapak. Karena Tuhan Yahweh Elohim itu adalah Tuhan orang Israel, Allah Yakub, Allah Ishak dan Allah Israel. Dan dia itu adalah Allah yang roh, yang disebut Roh Kudus. Dan Tuhan Bapa tidak sama seperti yang ada pada Tuhan kami Pak. Dan itulah yang dimaksud oleh Yesus Tuhan Allah. Jadi Allah yang Esa itu oleh Yesus adalah Allah Yahweh Elohim. Dan yang perlu Bapak ketahui adalah Yesus bukannya bersahadat di situ dengan mengatakan bahwa Tuhan itu Allah yang Esa dan itu Tuhan adalah Tuhan bangsa Israel dan Tuhannya Yesus juga. Karena konteks ayat ini Pak, ini tidak berkata seperti yang Bapak asumsikan itu. Konteks ayat ini Yesus sama sekali tidak berkomen apa-apa untuk ayat ini Pak. Tetapi Yesus menunjukkan ketuhanannya di dalam ayat ini. Inilah yang ditulis oleh Markus. Karena apa Pak? Karena orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang Saduki itu, orang-orang Yahudi itu Pak, berusaha ingin menangkap Yesus dengan tuduhan bahwa Yesus mengaku anak Allah, dengan tuduhan bahwa Yesus mengaku Mesias yang sedang mereka tunggu-tunggu itu Pak, Mesias yang artinya Kristus, yang artinya Tuhan. Mereka menjerat Yesus dengan banyak pertanyaan, hanya ingin mencobai Yesus dan membuat Yesus mengakui siapa jati dirinya. Tetapi kalau Bapak membaca Alkitab itu sedulu-dulunya dengan seksama, bisalah Bapak mengerti bahwa di depan bangsa, di depan orang-orang Yahudi itu Pak, di depan ahli Taurat itu, Yesus tidak mempercayakan dirinya sama sekali kepada mereka. Yesus hanya menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Pak, ketika Yesus dijerat dengan pertanyaan yang pertama, di dalam konteks Markus itu Yesus dijerat 3 kali pertanyaan Pak. Pertanyaan yang pertama, Yesus dicobai dengan berbicara tentang cara membayar pajak. Itu ada di dalam Matius 12 ayat 13 Pak.
Lalu Pak, di dalam yang keduanya, lalu ayat ke-18, mereka mencobai Yesus dengan pertanyaan lagi tentang hari kebangkitan. Dan di situ pun Yesus tidak bisa dicobai dan Yesus tidak mengakui bahwa dia adalah Mesias itu. Lalu yang ketiga ditulis oleh Rasul Markus di sini, Yesus dijerat lagi dengan pertanyaan mengenai hukum Musa, Pak. Sekali lagi, mengenai hukum Musa. Mereka berharap bahwa di dalam ayat ini Yesus akan mengatakan bahwa Tuhan itu Allah kita adalah dirinya sendiri. Tapi sekali lagi Yesus tidak komen apa-apa mengenai ayat Musa ini. Karena hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa adalah ayatnya dari Musa, Pak. Ini bukan pernyataan Yesus. Bukan Yesus yang bilang Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini adalah ayat yang ditulis oleh Nabi Musa ratusan tahun sebelum Yesus datang. Elohim yang belum menjadi Yesus itu menetapkan hukum kasih kepada Elohim, kasih kepada Elohim Allah yang Esa itu menjadi hukum yang terutama untuk bangsa Israel. Dan Elohim menyampaikannya lewat mulut Musa. Lalu Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel. Itu ada di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu adalah perintah Nabi Musa untuk rakyat Israel. Jadi Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa adalah Allahnya bangsa Israel dan Allahnya Musa. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Dan ketika ayat itu dibukukan begitu lama, ratusan tahun setelahnya, Yesus dijerat oleh orang Farisi untuk dimintai keterangan atau dimintai pernyataan bahwa Yesus mengaku bahwa dialah Allah yang Esa itu. Tetapi lagi-lagi orang Saduki, orang Yahudi ini gagal, Pak. Yesus tidak memberikan komen apa-apa mengenai ayat itu. Bapak baca, Yesus mengatakan hukum terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu adalah bacaan yang dibaca oleh Yesus dan Yesus tidak memberikan komen apa-apa. Tetapi sekali lagi yang perlu Bapak ketahui adalah sebagai Elohim, Yesus menunjukkan jati dirinya kepada orang Yahudi itu dengan apa, Pak? Yesus menambahkan hukumnya, Pak. Karena kalau Bapak baca sebelumnya bahwa hukum yang ditetapkan oleh Musa ini diberikan oleh Elohim, Pak. Sebelum dia datang menjadi Yesus, hukum ini diberikan oleh Elohim. Dan Yesus tidak memberikan komen apa-apa, tetapi dia hanya menunjukkan ketuhanannya lewat apa, Pak? Yesus menambahkan hukumnya yang kedua. Hukum ketetapan Elohim itu ditambahkan begitu saja oleh Yesus. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Elohim kepada Musa menetapkan hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Tetapi Yesus menambahkan hukumnya karena dia adalah Elohim. Yesus menambahkan hukumnya, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lagi-lagi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada bangsa Yahudi itu, kepada ahli Taurat itu, tetapi Yesus menunjukkan jati dirinya hanya dengan pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat ketuhanan yang dia lakukan. Dan di dalam ayat ini Yesus ditulis oleh Markus mempertunjukkan ketuhanannya dengan menambah hukum Allah itu menjadi hukum kasihilah sesama manusia. Itu, Pak, topik atau itu inti pengajaran dari Rasul Markus ini, Pak. Jadi Bapak tidak ada peluang sedikit pun untuk mengambil ayat Alkitab lalu Bapak asumsikan sendiri, bahkan menolak
Dalam asumsi Bapak itu, Bapak mengatakan hal yang berseberangan dengan visi misi dari Rasul Matius ini. Orang-orang Yahudi itu memaksa Yesus untuk mengaku jati dirinya, memaksa Yesus untuk mengaku bahwa dia adalah Mesias. Di dalam Yohanes 10 ayat 24, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yohanes 10 ayat 25. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku." Jadi di depan orang-orang Yahudi itu, Yesus tidak mempercayakan dirinya, Pak. Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Mesias. Di depan orang Yahudi itu, Yesus hanya mempertontonkan ketuhanannya. Itulah Yesus sebabnya Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Lagi-lagi Rasul Markus menunjukkan bahwa Yesus mempertontonkan ketuhanannya dengan menambah hukum Elohim itu. Dan Yesus tidak komen apa-apa tentang Tuhan itu Allah kita. Itu loh Pak. Jadi Bapak ngawur sekali dengan mengambil ayat begitu saja dan mengasumsikannya sendiri, lalu menyebar-nyebarkannya dengan berita atau ajaran yang salah. Lalu Pak, yang perlu Bapak ketahui sekali lagi bahwa Yesus tetap dipaksa untuk mengaku bahwa dia Mesias. Dan ketika Yesus mengatakan, "Iya, akulah Mesias" itu, mereka mempunyai kesempatan untuk membunuh Yesus. Di dalam Matius 26 ayat 62, Yesus dihadapkan di mahkamah besar imam itu. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Bapak tahu endingnya? Dengan Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah, itulah kesempatan mereka untuk membunuh Yesus. Itu loh Pak. Bapak, saya yakin Bapak enggak belajar ini waktu Bapak kuliah dulu, sehingga Bapak membaca Alkitab pun dengan cara yang salah, dan Bapak berasumsi sendiri, dan Bapak membuat ajaran sendiri tentang iman kami. Itu loh Pak. Makasih atensinya.